Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Absor. Saya merupakan salah satu pustakawan yang bekerja di UPT Perpustakaan Universitas Dianuswantoro Semarang. Di sini saya diberi kesempatan untuk sharing kepada teman-teman membahas mengenai tips menulis karya tulis ilmiah. Nah, di sini saya menggunakan 4 tools atau software yang digunakan untuk membantu mahasiswa dalam menulis karya tulis ilmiah. Nah, software pertama yaitu software plagiasi, di mana software ini digunakan oleh mahasiswa maupun dosen. Itu digunakan untuk pengecekan tingkat kesamaan artikel ataupun paragraf yang dibuat oleh mahasiswa ketika membuat karya tulis ilmiah. Nah, ini nanti bisa digunakan oleh mahasiswa, bisa menggunakan ini tujuannya untuk mengetahui tingkat kesamaan, tingkat similarity artikel yang dibuat oleh mahasiswa. Tujuannya ketika sudah mengetahui tingkat kesamaan tersebut, nantinya bisa dibuat untuk bahan revisi. Kemudian yang saya perkenal adalah Mendeley dan Fosfewer dan Publish on Paris. Nah, 3 tools ini tujuannya adalah untuk digunakan sebagai penulisan ilmiah, karya tulis ilmiah, dan menemukan topik ide tertentu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, bahwa slide ini tentunya ketika kita akan membahas mengenai karya tulis ilmiah, tentu tidak lepas dari yang namanya mahasiswa ya teman-teman ya. Nah, mahasiswa itu ataupun dosen mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, itu pasti akan melakukan kegiatan penelitian teman-teman. Nah, tentunya pasti akan ada suatu pertanyaan, mengapa sih karya tulis ilmiah itu penting? Nah, yang pertama dari slide ini kita bisa tahu bahwa karya tulis ilmiah itu sebagai syarat, salah satu syarat kelulusan ya teman-teman ya. Nah, meskipun saat ini ada peraturan terbaru yaitu dari Kemendikbud nomor, kalau nggak salah itu nomor 53, berikan syarat tidak harus menggunakan skripsi sebagai syarat kelulusan. Tetapi pada kenyataannya perguruan tinggi saat ini itu masih menggunakan tugas akhir sebagai syarat kelulusan. Seperti contohnya untuk D3 itu contohnya tugas akhir, untuk S1 itu skripsi, S2 itu tesis dan sebagainya seperti itu. Nah, tetapi saat ini memang perguruan tinggi itu masih menggunakan hal tersebut, dan ini pasti akan dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kemudian dengan melakukan penelitian itu bisa mengukur kemampuan diri secara spesifik. Contohnya saya itu sebagai mahasiswa, contoh saya sebagai mahasiswa manajemen. Nah, spesifik dari manajemen yang saya pelajari itu di bagian mana? Apakah manajemen perkantoran ataupun manajemen pendidikan seperti itu. Nah, ini akan mengukur kemampuan seseorang ketika melakukan kegiatan penelitian. Yang selanjutnya, pentingnya penelitian itu dilakukan. Yang selanjutnya adalah sebagai modal penting untuk melanjutkan studi di jenjang selanjutnya. Maksudnya ketika mahasiswa itu akan melakukan pendidikan selanjutnya itu tidak bingung ya, karena sudah dilakukan di semester atau dilakukan di S1 seperti itu. Yang selanjutnya ada dampak-dampak yang dapat didapati oleh mahasiswa ketika melakukan penelitian. Yang pertama adalah stres berkepanjangan. Ini dampak yang sangat familiar yang didapati oleh mahasiswa ya, ataupun yang sangat hal-hal yang klasik ya. Ini stres dan berkepanjangan. Nah, berpikir bahwa judul ini kurang bagus, terus mendapatkan dosen pembimbing kurang tepat seperti itu. Ini akan stres berkepanjangan. Kemudian dampak negatif yang selanjutnya adalah susah makan dan tidur. Ya, contohnya saya ini revisiannya banyak sekali. Revisiannya itu kurang tepat terus di mata dosen. Ini membuat nafsu makan saya dan tidur saya itu terganggu gara-gara permasalahan itu. Terus gelisah, kemudian menunda, ini akan menjadi menunda kelulusan. Ini banyak sekali yang terjadi di kalangan mahasiswa seperti itu.